Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Afif Muzaki, salah satu anggota muda UKM Basaflat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tidak terasa ya kawan-kawan, sekarang kita sudah bertemu di hari ke-6. Nah, hari ini kita akan membahas English Debate dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita mengenai English Debate adalah tentang penjurian. Nah, mungkin tidak serta-merta mengenai nilai dan lain sebagainya ya, namun lebih ke arah structure dari juri itu sendiri. Dalam English debate atau debat bahasa Inggris, itu ada yang namanya adjudicator. Nah, adjudicator ini juri ya, juri ketika debat, dan jumlahnya itu ganjil. Mengapa ganjil? Yaitu, jadi ketika juri ini melakukan vote, agar tidak terjadi yang namanya seri. Nah, makanya diadakan juri. Juri ini dibentuknya ganjil. Lalu ada juga yang namanya chairperson. Nah, chairperson ini yaitu dia memimpin jalannya debat atau bisa dikatakan MC debat itu. Lalu ada juga yang namanya timekeeper. Nah, dia ditugaskan untuk menghitung waktu ketika debaters ini menyampaikan argumennya ya, atau ketika berbicara. Jadi ketika argumen ini disampaikan oleh debaters, nah dia akan dihitung oleh timekeeper. Lalu yang terakhir adalah durasi standarnya. Nah, ini durasi standar ketika debaters ini menyampaikan isi debatnya, begitu. Itu ya kira-kira sekitar 7 menitan lah ya, atau mungkin 5 menit, namun biasanya itu terlalu pendek kalau misalnya 5 menit, karena pasti banyak yang ingin disampaikan oleh debaters. Terus habis itu biasanya juga dibataskan mungkin sekitar 10 menit begitu. Kira-kira 7 menit durasi standar ketika debaters ini menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, topik dari debat. Nah, topik debat atau lebih dikenal sebagai motion. Nah, motion ini tidak serta-merta seseorang motion ini tidak serta-merta tim itu diberi tema sekian, lalu tim itu langsung menyampaikan isi, menjabarkan temanya, tidak seperti itu. Namun dari motion ini ada sedikit aturan yang berkaitan dengan isi dari argumen yang harus disampaikan. Jadi ada dua model motion yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu this house would, atau disingkat THW ya, this house would. Jadi ketika motion ini atau temanya ini itu ada tulisan this house would di awalnya atau THW di awalnya, itu kita harus menyertai argumen dengan solusi-solusi dan langkah yang tepat untuk melaksanakan mosi tersebut. Jadi misalnya kita melarang sesuatu, this house would, kita mau nge-ban alcoholic drink misalnya, minuman beralkohol gitu kan. Nah, itu kita harus menyertakan solusinya tuh. Solusinya bagaimana alkoholnya itu harus kadarnya berapa. Terus kalau misalnya emang alkoholnya ini memang tidak bolehkan, itu solusinya bagaimana? Orang-orang minum alkohol ini nanti diapain atau bagaimana selanjutnya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah this house believe that. Nah, ketika ada motion diawali dengan this house believe that. Nah, ini kita hanya memperdebatkan benar atau salah atau baik atau tidaknya ya dari mosi tersebut. Misal contoh nih ya, yang tadi this house would ban alcoholic drink. Jadi misalnya kita mau melarang minuman alkohol begitu. Nah, melarang tuh maksudnya kayak gimana begitu kan? Lalu minuman beralkohol ini kadarnya berapa? Dan kalau misalnya benar jadi di ban, nah itu
yang minum tuh nanti hukumannya apa, atau mereka disuruh apa, lalu bagaimana biar masyarakat ini nggak ini. Jadi harus dijelaskan kalau this house would. Makanya dia sering disebut sebagai proposalic motion. Nah, lalu jika this house believe that, contoh ini, this house believe that homeschooling is not good. Jadi kita percaya bahwa homeschooling ini atau sekolah rumahan itu tidak bagus gitu kan. Nah, jadi yang kita tidak mendebatkan apa mengenai ya udah solusinya kayak gimana, enggak. Kita cuma benar salah doang. Jadi emang benar kalau sekolah di rumah itu nggak bagus, kenapa nggak bagus, misalkan kayak gitu ya. Atau emang orang bagus kok misalnya kayak gitu, emang kenapa bagusnya begitu. Jadi hanya benar salahnya doang atau baik buruknya bagi orang-orang. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis English debate. Sebenarnya English debate itu ada banyak model, namun yang menjadi patokan internasional itu ada dua. Yang pertama ada Australian Parliamentary, jadi model dari Australian. Nah, untuk Australian Parliamentary ini mereka terdiri dari 2 tim. Nah, masing-masing tim ini terdiri dari 3 orang dan mereka akan selang-seling. Jadi pertama adalah first speaker dari government. Government ini bagian yang ini ya, mendukung mosinya. Lalu dilanjutkan oleh first speaker dari opposition atau bagian yang oposisi yang jadi lawan dari mosinya. Lalu diseling lagi second speaker government, dilanjutkan second speaker opposition, lalu third speaker government, lalu third speaker opposition. Nah, yang unik dari Australian Parliamentary ini, setelah third speaker ini berbicara, maka akan ada yang namanya pidato penutup. Nah, pidato penutup itu yang pertama akan disampaikan 5 menit oleh speaker opposition. Itu bolehnya yang pertama sama kedua doang ya, yang ketiga nggak boleh. Jadi pidato penutup yang pertama itu dari opposition, speaker 1 atau 2, lalu dilanjutkan 5 menit lagi oleh tim government. Sama, dia bolehnya speaker 1 atau 2, yang 3 nggak boleh gitu. Lalu model yang kedua dari English debate adalah British Parliamentary atau parlementer Inggris ya. Nah, dia itu bedanya terdiri dari 4 tim dan masing-masing tim ini terdiri dari 2 orang. Nah, di sebelah kiri ini tetap sama, mereka walaupun beda tim tapi mereka sama-sama government, dan di sebelah kanan walaupun beda tim mereka sama-sama opposition, seperti itu ya. Nah, sama dimulainya selang-seling. Diawali kalau misalnya British Parliamentary itu dari Prime Minister namanya, itu yang pertama, dia melakukan opening, lalu dilanjutkan oleh Leader of Opposition, lalu Deputy Prime Minister, Deputy Leader of Opposition, lalu Member of Government, Member of Opposition, lalu Government Whip, dan yang terakhir Opposition Whip. Jadi selang-seling sama seperti yang sebelumnya, government, opposition, government, opposition, government, opposition, seperti itu. Nah, ini yang membedakan dari Australian Parliamentary. Lantas tugasnya apa gitu kan? Apa tugas Prime Minister, Leader of Opposition, Deputy Prime Minister, dan lain-lain? Itu akan kita bahas nanti. Sebelum itu, kita akan membahas dulu tugas umum dari debaters. Jadi duty of debater, tugas dari debater. Nah, tugas pertama dari debater yang umum adalah define motion atau mendefinisikan mosi. Nah, fungsinya apa sih mendefinisikan mosi? Jadi agar mosi itu lebih jelas dan fokus atau spesifik. Jadi contoh misalnya seorang dukun misalnya kayak gitu. Nah, kita harus memperjelas mosi tersebut. Kita mengkriminalisasikan gitu kan. Nah, mengkriminalisasikan seperti apa? Apakah kita penjara melalui pidana, atau hanya semacam sanksi sosial seperti itu, atau hanya kita tutup peredarannya. Dan yang kita perjelas lagi adalah
dia itu model dukun yang seperti apa? Apakah dia yang hanya meramal-ramal misalnya, atau yang berbicara dengan makhluk gaib misalnya seperti itu, atau yang berkaitan dengan benda-benda spiritual. Nah, itu harus kita definisikan sehingga mosi yang ingin kita debatkan ini benar-benar dimengerti oleh semua orang begitu. Nah, yang melakukan divine motion atau mendefinisikan mosi itu dilakukan oleh prime minister atau opening government ya. Jadi ketika pertama-tama dia menyampaikan definisi dari mosi tersebut. Nah, lalu bagaimana jika dari opposition atau dari pihak lawan itu menolak divine dari prime minister begitu kan? Nah, setelah prime minister ini berbicara kan nanti akan dilanjutkan oleh leader of opposition ya kan? Nah, leader of opposition ini boleh menolak divine dari prime minister, namun dia harus memberikan definisi baru. Nah, ini dalam debat Inggris atau English debate dikenal sebagai challenge definition. Jadi si oppositionnya ini melakukan challenge gitu pada prime minister mengenai divine motionnya, definisi mosinya. Nah, tapi si opposition ini harus mempertimbangkan mengenai definisi-definisi yang bisa ditentang. Jadi ada 4 model definisi yang bisa ditentang. Yang pertama itu truistic, definisi yang sudah benar dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Nah, biasanya yang seperti ini itu adalah definisi-definisi yang membawa ke undang-undang negara, misalnya seperti itu ya. Undang-undang negara yang sudah jelas sekali poinnya. Jadi karena penyampaian definisinya itu, kita ini malah jadi nggak bisa debat begitu kira-kira ya. Nah, lalu yang kedua adalah tautological. Jadi definisi yang berputar-putar sehingga tidak jelas poinnya. Contoh misalnya kita sedang membahas yang tadi ya, misalnya dukun ya. Nah, orang ini terlalu bertele-tele menjelaskannya, terlalu panjang gitu ya, walaupun waktunya tepat. Namun poinnya ini tidak tersampaikan dengan benar, makanya jadi hal yang seperti ini tuh bisa di challenge oleh opposition begitu. Lalu ada squirreling. Squirreling ini jadi definisi yang tidak ada kaitannya dengan topik, jadi emang sama sekali nggak ada hubung kait sama motionnya begitu. Lalu yang terakhir adalah time and place setting. Jadi definisinya ngambil setting background dengan waktu yang tidak tepat. Misalnya waktu yang tidak tepat itu bukan selalu berkaitan waktu, mungkin saja audiensnya juga ya, atau lawan dari peserta debate-nya misalkan seperti itu. Nah, misalnya kita berbicara hal yang sudah lama sekali yang tidak terjadi di hari ini, nah itu bisa sekali ditolak oleh opposition team-nya. Jadi boleh ditolak oleh opposition team. Opposition team akan melakukan challenge definition. Nah, poinnya dari divine motion adalah definisi itu harus jelas dan logis, sesuai mosi, dan bisa diperdebatkan. Oke, jadi inti dari debat itu adalah sebenarnya kan menyampaikan argumen masing-masing, tapi intinya itu seperti diskusi ya. Jadi mencapai suatu kesepakatan di akhir, ya udah kita mau sepakat ke government apa sepakat ke opposition seperti itu dengan argumen-argumen yang kuat begitu. Jadi definisinya ini harus jelas, logis, sesuai emosi, dan bisa diperdebatkan agar para kawan-kawan di bawahnya seperti member of government atau government whip atau dari pihak oposisi itu tidak memberikan argumen yang melenceng dari maksud mosinya begitu. Nah, lalu poin yang keduanya adalah argumen. Nah, ini dia argumen. Nah, argumen yang baik adalah argumen yang muat AREL. Apa itu AREL atau AREL? Nah, A itu assertion. Jadi intinya adalah isi dari argumen yang disampaikan itu harus jelas ya. Kemudian reasoning, alasan yang mendukung pernyataan argumen. Jadi kita menyampaikan argumen. Nah, kenapa kamu nyampaikan kayak gitu? Apa yang kamu mau? Misalnya seperti itu ya. Apa yang kamu mau? Kenapa argumen itu bisa sampai muncul begitu? Lalu ada evidence
bukti dan fakta-fakta yang mendukung argumen dan alasannya. Jadi ya udah kita mau ini, alasannya ini, kita sampaikan nih buktinya. Karena ada kasus seperti ini misalnya. Karena yang terjadi di lapangan seperti ini, begitu. Nah, ketika bukti-bukti atau fakta-fakta yang mendukung argumen kita ini kuat, maka opposition itu akan susah melakukan sanggahan, begitu kan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa bukti dan fakta ini kuat dan harus terbukti benar juga ya. Jadi jangan sampai kita malah mengambil bukti-bukti yang hoax. Karena di internet pasti kan banyak ya hal-hal yang diselewengkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, sehingga yang kita ambil ini bisa saja hoax gitu kan. Jadi harus selain kuat harus terbukti juga kebenarannya. Lalu ada link back. Jadi mengaitkan kembali dengan pokok bahasan. Jadi setelah kita berikan kita itu mau ngapain, alasannya begini, bukti-buktinya seperti ini. Nah, kita kaitkan ketiga poin tadi dengan divine motion atau pokok dari mosi yang kita bahas hari ini, begitu. Ketika kita sudah membuat mereka benar-benar terkait dengan mosinya, nah itu berarti memperkuat argumen yang kita berikan, dan pasti itu argumennya selaras dengan yang diinginkan oleh house atau ruang debate-nya, begitulah ya kira-kira. Nah, tugas umum yang ketiga adalah rebuttal atau melakukan sanggahan. Rebuttal ini ya, menyanggah argumen lawan. Yang harus diribat itu adalah argumen pokok dari lawan. Nah, jadi argumen-argumen tadi misalnya ada goyah sedikit atau hal yang kurang jelas, itu bisa kita ribat atau kita sanggah jika itu gilirannya kita, begitu ya. Nah, hal-hal yang bisa kita ribat ini atau dasar dari rebuttal ini, yang pertama adalah fakta yang salah. Jadi kalau misalnya seperti tadi kita menyampaikan bukti, nah dan rupanya bukti yang kita sampaikan ini nggak tepat gitu, rupanya kita dapat hoax misalnya seperti itu ya, atau kita kena hoax. Nah, itu bisa disanggah oleh oposisi atau lawan, begitu ya. Lalu bukti yang tidak relevan, jadi misalnya kita buktinya sudah benar gitu ya, tapi itu nggak pas dengan yang kita ingin sampaikan atau mosi yang sedang didebatkan, begitu kan. Ketika tidak relevan seperti itu, bisa diribat oleh pihak oposisi. Yang terakhir adalah hal-hal yang tidak masuk akal, gitu kan. Jadi ya pasti jelas ya, misalnya kita ingin mengkriminalisasi peramal, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan penyampaian argumennya itu nggak masuk ke akal, misalnya contoh, yaitu emang dasarnya kita nggak suka, misalkan kayak gitu ya, maksudnya nggak ada alasan-alasan yang jelas begitu yang masuk logika. Nah, itu bisa diribat oleh pihak oposisi juga, begitu. Jadi kawan-kawan, selain poin-poin yang sebelumnya, perlu diingatkan bahwa argumen itu faktanya harus benar, buktinya itu harus jelas dan sesuai dengan mosi yang disampaikan, lalu masuk ke logika pemikiran orang-orang. Kita masuk ke poin selanjutnya, adalah job description, job desk ya, pembagian tugas. Nah, kira-kira tugas dari ke-8 orang tadi apa sih, begitu kan? Nah, yang pertama adalah Prime Minister. Nah, Prime Minister itu tugasnya adalah divine motion, mendefinisikan mosi, dan hanya dilakukan oleh dia ya. Lalu dia menyampaikan model. Nah, model ini hanya untuk mosi yang diawali dengan this house would ya. Jadi kalau misalnya kayak this house believe that, itu tidak perlu pakai model. Model itu seperti apa? Model itu adalah langkah nyata yang rencananya akan kita lakukan, begitu. Jadi dalam ketika this household kan tadi sudah dijelaskan ya, kita harus memaparkan secara detail apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita akan mengkriminalisasi peramal, maka kita ini harus melakukan apa guna mengkriminalisasinya. Contoh misalnya, ya udah kita sampaikan kepada masyarakat kalau peramal itu tidak boleh misalnya terjadi ya, kayak gitu.
tidak boleh peramal. Misalnya pertama kita sosialisasikan, kedua kita kita menggerebek praktek-praktek seperti itu, misalkan kayak gitu ya. Dan ketiga, ketika kita sudah menggerebek seperti itu, terus habis itu masih ada yang melanggar, maka dikenakan sanksi. Nah, seperti itu model. Jadi langkah nyata yang kita lakukan jika mosi ini diterima, seperti itu. Lalu Prime Minister juga menyampaikan argumennya. Jadi setelah mendefinisikan, menjelaskan modelnya, kita mau ini, kita mau itu, lalu kita menyampaikan juga argumennya. Prime Minister juga menyampaikan argumen. Nah, setelah Prime Minister dilanjutkan oleh Leader of Opposition. Jadi diseling, Leader of Opposition melakukan negation. Nah, negation ini yang dikatakan sebelumnya ya, challenge, melakukan challenge. Jika misalnya mosinya ini tidak diterima atau diterima begitu ya. Apakah leader oppositionnya ini menerima? Misalnya menerima, oke, langsung lanjut, dia melakukan rebuttal, lalu menyampaikan argumen. Namun jika tidak diterima, berarti dia harus mendefinisikan ulang motionnya. Jadi biar motionnya ini benar-benar diterima oleh semua orang. Nah, setelah dia melakukan negation, dia melakukan rebuttal ya, menyanggah omongan dari Prime Minister. Dia nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Seperti itu. Nah, lalu dia menyampaikan argumennya. Nah, dilanjutkan oleh Deputy Prime Minister. Nah, Deputy Prime Minister ini melakukan extension ya, maksudnya melanjutkan omongan dari Prime Minister lah, kira-kira seperti itu. Lalu dia melakukan rebuttal dari argumen Leader of Opposition. Jadi setelah Prime Minister ngomong, disanggah oleh Leader of Opposition, disanggah lagi oleh Deputy Prime Minister. Nah, setelah menyanggah perkataan Leader of Opposition, si Deputy Prime Minister ini menyampaikan argumennya. Lalu dilanjut oleh Deputy Leader of Opposition. Jadi setelah deputinya Prime Minister, deputinya Leader of Opposition. Sama dia melanjutkan omongan Leader of Opposition, lalu melakukan sanggahan terhadap omongan Deputy Prime Minister. Setelah itu dia menyampaikan argumennya. Dilanjutkan oleh Member of Government. Nah, Member of Government ini orang ketiga di government, itu dia melakukan sanggahan dan langsung memberikan argumennya begitu. Dan yang keenam dilanjutkan oleh Member of Opposition. Dia melakukan rebuttal lalu argumen juga. Dan yang sebelum terakhir adalah Government Whip, yaitu orang keempat dari government ya. Nah, dia itu pertama melakukan rebuttal dari Member of Opposition, lalu melakukan extension dari MOG ya, Member of Government. Jadi pendapatnya Member of Government ini dilanjutkan oleh Government Whip, lalu diafirmasi oleh Government Whip. Pendapat-pendapat dari Prime Minister, Deputy Prime Minister, Member of Government itu diafirmasi dan disatukan, terakhir disimpulkan oleh Government Whip begitu. Dan yang terakhir adalah dari Opposition Whip. Nah, dia sama seperti Government Whip, dia melakukan rebuttal, lalu mengextension Member of Opposition, lalu mengafirmasi pendapat atau argumen dari Leader of Opposition, Deputy Leader of Opposition, dan Member of Opposition, seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah aspek penilaian. Jadi mau bagaimanapun jika yang kita sampaikan ini tidak mencakup poin-poin dari aspek penilaian ini, maka nilai kita tetaplah kecil begitu. Jadi dalam debate selain kita gencar dalam menyampaikan argumen, kita juga harus memperhatikan aspek penilaian oleh juri. Karena menang kalahnya itu yang menentukan juga juri kan, seperti itu. Apa saja sih kira-kira aspek penilaiannya? Aspek penilaian yang pertama yaitu manner. Mannernya itu untuk manner dia dinilai sebesar 40% ya. Manner itu apa saja? Pertama, delivery atau public speaking skill-nya. Nah, bagaimana dia menyampaikannya? Argumentatif enggak? Efektif enggak? Apa dia terlalu bertele-tele? Seperti itu. Jadi kita menyampaikannya ini harus argumentatif dan efektif begitu. Selain itu,
Ada juga vocal style, gaya vokalnya itu yang dilihat adalah penggunaan bahasanya, apakah bahasanya itu sudah baik, bagus. Lalu penggunaan catatan, nah apakah orang ini menggunakan catatan, misalnya terlihat orang ini terlalu melihat seperti itu kan. Misalnya dia punya catatan dan dia, oh sambil ngelihat gini, oh sambil ngelihat gini. Nah itu bisa mengurangi, penilaian dari juri. Lalu gestur, gerak tubuhnya, jangan diam saja atau terlalu aktif juga. Itu bisa mengurangi nilai ya, jadi secukupnya saja. Kita mau bergerak apa, yang pas ketika kita sedang menyampaikan apa, begitu. Nah, aspek penilaian yang kedua adalah metodenya. Metode itu senilai 20%. Metode itu terdiri dari structure and organization. Jadi struktur penyampaian pidatonya. Jadi pidatonya ini kita tidak misalnya tidak mental kemana-mana. Pertama ngebahas ini A, kok membahas C, misal kayak gitu. Lalu overtime or undertime. Nah, kita kan ketika menyampaikan itu kan ada dikasih waktu ya kan, dihitung oleh timekeeper. Nah, apakah yang waktu yang kita habiskan ini sudah sesuai apa belum, kira-kira seperti itu ya. Misalnya, oh orang ini cepat. Nah, kalau orang ini cepat, dia itu udah menyampaikan poinnya dengan jelas belum? Misalnya dia udah cepat tapi poinnya itu nggak sampai gitu. Nah, itu bahaya. Lalu kemampuan untuk merespon kasus atau argumen yang disampaikan lawan. Terus harusnya kita menyampaikannya A yang sesuai dengan argumen musuhnya, tapi kita malah salah tanggap, misalnya seperti itu, salah tanggap maksud dari si opposition yang kita ribet. Nah itu berbahaya karena pasti yang kita sampaikan itu nanti nggak balance ya kan, nggak relevan begitu. Aspek penilaian yang ketiga adalah matter atau materinya ya. Nah, materi ini senilai 40% juga. Jadi 40, 20, 40. Nah, isi yang disampaikan itu pas nggak dengan mosi yang sedang diperbincangkan begitu kan. Berbobot nggak nih? Kalau dia cuma sekedar contoh, dia menyampaikan argumennya, lalu argumennya ini kurang berisi gitu karena hanya untuk kepentingan personal saja. Nah, itu bisa kalah dengan orang yang misalnya memiliki misi untuk kesejahteraan bersama, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu orang itu pasti lebih berbobot ya kan. Nah, makanya dia pasti punya nilai lebih, dan orang yang satunya lagi ini ya jadi bisa mendapat nilai minus begitu kan. Lalu apakah materi yang disampaikan ini udah pernah disampaikan apa belum? Jadi jangan sampai yang orang kedua misalnya sudah menyampaikan, orang ketiga ini malah menyampaikan lagi begitu kan. Jadi waste your time, jadi ngabisin waktu gitu kan, sayang waktunya. Mendingan kita nyampaikan yang lain yang emang belum disampaikan. Jadi kita argumennya itu ngena semua seperti itu. Nah, sekian deh materi kita mengenai English debate di hari ke-6 ini. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan ketika kita melakukan English debate. Nah, sebenarnya poinnya adalah di debat-debat juga seperti itu kan. Bedanya mungkin dia lebih difficult karena menggunakan bahasa Inggris begitu. Jadi kawan-kawan ketika ingin melakukan English debate perlu diperkaya lagi vocabulary-nya ya. Jadi perbendaharaan katanya itu harus diperkaya lagi sehingga kita tidak mati kata di tengah-tengah penyampaian argumen begitu ya. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah menonton dari hari pertama hingga hari ke-6. Kalau kawan-kawan mungkin belum menonton, boleh ditonton video sebelumnya. Dan jika apa yang saya sampaikan terlalu cepat begitu, bisa kawan-kawan mengulang videonya kembali. Begitu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menemani saya untuk 6 hari sebelumnya ini. Thanks for watching. Mungkin kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan mungkin kita akan dalam pembahasan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and mata shitane.